Oke, sudah ya. Mm-mm. Sudah? Iya, Bu. Masih ada yang belum? Sudah? Ya, kalau sudah, saya mau jelaskan dulu ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, tolong di mute dulu ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, jadi nih teman-teman semuanya, ini contoh ya. Jadi saya punya data. Saya punya data ini ya. Anggap saja saya punya dua dimensi, ya kan? Dua dimensi. Ya. Jadi dimensinya eh ya. Yang pertama itu dimensinya misalnya nih ya, faktor ya, eh, apa namanya alat ukur X misalnya ya, alat ukurnya kita kasih nama alat ukur X ya, alat ukur X. Nah, jadi alat ukur X. Nah, alat ukur X ini dia punya dimensi nih. Ya, saya kasih panah. Dimensinya ada dua nih, teman-teman ya. Nah, SL ya, namanya SL. Terus lagi yang kedua itu ada namanya IB. Nah, gitu. Jadi dia punya dua dimensi ya. Nah, caranya ya, bagaimana sih cara kita melakukan uji validitas dengan konfirmatory faktor analisis melalui JES ya. Nah, jadi data saya ini alat ukurnya si X ini ya, alat ukur X dia memiliki dua dimensi. Ya, boleh. Makasih, Bu. Ya, oke. Nah, terus selanjutnya, ntar. Nah, jadi selanjutnya teman-teman ya, jadi ini alat ukurnya ada satu dulu ya. Kan kalian punya dua alat ukur kan? Nah, kerjain dulu satu-satu. Kita ngerjainnya per dimensi. Nah, jadi pertama SL. SL ini dia punya itemnya 1 sampai 7 punya saya. Ini contoh data contohnya. Sedangkan IB, dimensi kedua, IB ya, paham ya dimensi ya? Dimensi atau aspek atau faktor. IB ini punya 1 sampai 6 gitu. Itemnya. Jadi total item X ini ada berapa totalnya? Total item X ada berapa teman-teman? Ada 13. Ada 13 ya, karena dimensi SL itu punya 7 item, dimensi IB punya 6 item. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, Bisa, oke. Ibu. Nah, alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, coba perhatikan nih, ini saya sengaja screen-nya yang di-share jadi supaya nanti tidak ada yang terlewat ya. Nah, ini coba perhatikan teman-teman, data saya ini ya, data saya ini teman-teman ya, ini nih ya SL1 sampai SL7.
ya. Terus ada kata-kata TSL. TSL ini ya totalnya sih, ya total dari dimensi SL. Terus IB, tadi saya bilang ada 6 item, ya kan? IB 1 sampai IB 6. Terus ada TIB. Nah, TIB ini totalnya, ya kan? Jadi ditambah nih IB 1, IB 2, dan seterusnya sampai IB 6 ini hasilnya, ya. Kelihatan? Ya. Ya. Nah, sekarang ya, teman-teman, kita lakukan persiapan data. Nah, teman-teman, saya sudah bilang bahwa sebenarnya ya, kita itu punya namanya master data. Master data itu mudah-mudahan saya punya ya. Eh, Master data itu adalah data, contohnya ini deh mungkin. Data hasil tarikan dari ini. Teman-teman kan punyanya kayak gini kan? Benar nggak? Ya. Nah, punyanya kayak gini. Nah, jadi ini namanya master data. Jadi ketika kita menganalisis data, kita tuh harus menyimpan data aslinya, kemudian kita siapkan lagi satu file itu untuk dianalisis. Ya. Nah, kalau datanya kayak gini, teman-teman, ya, ini namanya master data, data asli. Nah, biasanya ini kan ada kata-kata tahun, ini udah dibersihin nih sama yang punya data, ya. Jadi tinggal berupa angka. Usia itu kan hitungannya tahun, ya kan? Nah, kadang-kadang ada tuh yang nulis misalnya 20 tahun, misalnya ya. Terus ada lagi 18 THN, ya kan? Terus misalnya 20 TH, 20 TH ya kan? Nah, gitu. Nah, satu aja yang nge-record nanti di-share aja ya. Nah, karena ini jadinya hilang itunya, filenya. Nah, oke. Jadi ini ya. Nah, jadi kalau seperti ini saya ulang dulu ya. Nah, ini Recording in progress. kita blok nih ya teman-teman. Kita blok ya. Kita blok dulu kolom B. Karena saya mau membersihin. Kalau nama kan memang seperti itu. Udahlah apa namanya ya. Nah, kolom B ini ya. Caranya teman-teman. Kalau saya punya cara. Tapi mungkin teman-teman punya cara yang lebih baik ya. Ini bisa dengan klik ini ya. Find select ini. Tapi sudah di blok ya B-nya ya. Kolom B-nya seperti ini. Terus replace. Nah, saya kan mau berupa angka saja. Jadi maka saya klik nih, tahun. Saya kosongin kan, karena saya pengen angka. Coba replace all. Tuh, berubah nggak 20 saya tadi? Jadi angka saja kan, tahunnya hilang. Terus kemudian THN. THN nih lihat nih 18 THN ya. Nah, ininya replace with-nya kosong karena memang nggak mau kan kita mau menghilangkan THN itu ya. Hmm. Nah, jadi ini replace all lagi. Tuh, hilang kan? Nah, jadi berupa angka. Terus apa lagi? TH. Nah, ini replace all. Nah, gitu. Udah. Nah, sekarang kita balik ke agama. Nah, agama ini variabel kategorik apa kontinum? Pertanyaan saya. Variabel kategorik apa kontinum, teman-teman, agama? Kategori. Kategorik. Jadi cuman buat mengkategorisasikan saja. Nah, ini ada kategorinya Islam, Kristen, Buddha, ya, Katolik, terus ada lagi nggak ya? Hindu ada ya, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Oke, Islam. Nah, sekarang gimana nih? Kita coding kan? Ini namanya coding ya. Sama kita blok dulu nih kolom C-nya di blok. Terus kita find select ya, replace. Pertama, ya, find what-nya kita ganti. Ya, Islam. Tapi ingat ini harus diblok dulu kolomnya. Islam, kita kasih coding 0. Codingnya dimulai dari angka 0. Ya, Islam codingnya 0. Ini kita replace all. Nah, tuh ada 101 orang. Terus lagi kita coba ya, tapi ini harus dicatat karena kalau nggak dicatat nanti kalian bingung, ketuker coding-codingnya, lupa. Nah, malah akhirnya keder sendiri. Harus dicatat nih. Ya, terus Kristen. Ya, Kristen karena Islam tadi sudah 0, ini 1. Ya, perhatikan baik-baik. Nah,
Oh, ada 49 orang. Terus apalagi Katolik? Hmm, Kristen sama Katolik itu beda ya. Nah, Katolik 2. Nah, ini replace all. Nah, 35 ya. Terus apalagi Hindu. Tadi kan ada Hindu ya. Hindu berarti 3. Nah, Hindu 3. Makanya saya bilang catat karena kan banyak nih semuanya akan di-coding-coding tuh. Hindu 3. Terus Buddha ya. Buddha berarti 4. Nah, gitu. Harus dicatat. Oke. Nah, Budanya kenapa mandek kita cek dulu. Harus cek nih. Oh, double D dia ya. Buddha. Oke, Buddha. Oke, ya. Nah, tuh kalau dia salah keywordnya nggak sama dengan yang mau kita ganti, nggak mau. Kayak tadi. Nah, sekarang replace Buddha tambah D berarti ya. Nah, replace all. 4 tuh ada 7. Udah. Kalau sudah dirasa sudah, kita cek lagi secara manual. Kira-kira sudah tergantikan semuanya, udah tercoding. Belum? Oh, sudah. Nah, sekarang lanjut lagi. Kolom D juga sama. Ya, karena jenis kelamin ini juga variabel kategorik gitu. Nah, sama kita blok nih, kita nih coba lihat nih saya klik di atas D ini ya, kolom D ini. Terus kemudian find select ya, replace. Saya replace nih, berarti harus sama ya penulisannya perempuan. Saya kasih kodeng lagi. Eh, Udah kayak nama makanan aja ya. Nah, perempuan karena ini kategori baru berarti nol lagi gitu ya. Nah, replace all. Nah, perempuan ada 107. Terus kemudian laki-laki. Nah, laki-laki misalnya. Nih, saya kasih tanda seperti ini ya, laki-laki. Tanda strip. Mau nggak ya dia ya? Tuh, kalau nggak sama penulisannya, dia nggak mau. Ini kan nggak ada kan yang di dalam kolom itu ya. Berarti laki spasi laki ya kan. Nah, tuh baru ini mau ada 99 orang. Bisa cara mengcodingnya? Bisa nggak? Harus Bisa, dicatat tapi bisa ya. Bu, bisa Bisa Bu. ya. Oke. Jadi semua identitas responden, ini namanya identitas responden, silakan nanti teman-teman coding. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke dalam tabel identitas responden yang ada di artikel ilmiah yang saya kasih formatnya itu loh, ya. Nah, terus biasanya ini kan berupa item pernyataan kan? Ya enggak kalau di master data yang punya Ya, teman-teman. Bu. Nah, jadi ini langsung dikasih nama. Ini SCS1. Jadi maksudnya item satu dari alat ukur sub compassion kalau nggak salah saya. Makanya dinamain SCS1 gitu. Ini alat ukur kedua, item kedua dari skala sub compassion sampai seterusnya. Kalau nggak salah saya ini punyanya ini Safik ini ada 26 item SCS 1 self compassion ya 26 item dari self compassion. Nah, ini dikasih nama. Jadi bukan item-item lagi tapi dikasih nama itemnya, nomor item. Nah, alat ukur kedua juga sama, dikasih nama. Ini kalau nggak salah saya nama alat ukurnya multikultural. 1 sampai dengan